Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Intan Renata Silitonga, SPOG KMKes, selaku dosen ilmu kebidanan dan kandungan. Dan selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Trilis Diawati yang bertugas sebagai moderator dalam materi infeksi genitalia yang membahas kondiloma acuminata. Adapun anggota kelompok saya adalah Al-Aina Rosel Eka Suci Ahani, Ajeng Rahayu, Neng Yulianti, Husni Purnama, Nandini Khairunisa, Septian Nurahmatu Sadiah. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pemateri yang akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Materi pertama yaitu ada kondiloma acuminata. KA lebih dikenal sebagai penyakit kutil kelamin atau jengger ayam, Human papilloma virus HPV. Penyebaran virus ini tidak hanya melalui hubungan seksual, namun dapat juga melalui kontak langsung dari kulit. Kemudian selanjutnya ada penyebab. Acuminata adalah human papillomavirus atau HPV yang lebih dari 40 strain HPV yang berbeda yang secara spesifik mempengaruhi area genital. Kemudian faktor yang meningkatkan resiko diantaranya aktif secara seksual di masa muda, hubungan seks tanpa kondom atau memiliki banyak pasangan seksual, riwayat berhubungan seks dengan orang yang riwayat kesehatan seksualnya tidak diketahui, pernah menderita infeksi, sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya karena HIV/AIDS, atau konsumsi obat-obatan untuk transplantasi organ. Pertumbuhan kondiloma acuminata ini dijelaskan seperti virus akan memasuki sel epitel basal penjamu, kemudian melepaskan kapsul protein yang berada bersama sel penjamu sebagai circular episome. Selanjutnya, virus akan berada dalam masa inkubasi laten selama 1-8 bulan, dan selama itu tidak tampak manifestasi klinis. Fase pertumbuhan aktif akan dimulai bila terjadi lesi pertama. Selanjutnya ada gejala. Gejala dari kondiloma acuminata antara lain ada rasa nyeri dan gatal, sensasi seperti terbakar, perdarahan saat berhubungan seksual, kondiloma yang sudah lama, ukurannya bisa sangat besar dan menimbulkan rasa tidak nyaman karena terasa mengganjal. Lalu pemeriksaan penunjangnya, 1 ada tes asam asetat, 2 kolposkopi, 3 pemeriksaan histopatologi, 4 pemeriksaan dermoskopi, 5 identifikasi genom atau HPV. Untuk penata laksanaannya, yang pertama bisa pemeriksaan penunjang. Dibutuhkan bila gambaran lesi meragukan atau curiga keganasan. Yang kedua, tinktura podofilin 10-25%. Podofilin resin bekerja sebagai antimitotik yang menginduksi nekrosis jaringan. Yang ketiga, larutan trichloroacetic acid atau TCA 80-95%. Bersifat korosif dan dengan cepat menjadi inaktif setelah kontak dengan kulit atau lesi. Aman digunakan untuk ibu hamil dan menggunakan konsentrasi 50% ternyata juga memberikan hasil yang memuaskan. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah erosi dan ulkus dangkal. Lalu ada imiquimod, memodifikasi respon imun penjamu melalui peningkatan produksi sitoksin interferon alfa, tumor necrosis factor atau TNF, dan interleukin sehingga sel natural killer atau NK cell, sel PMN, makrofag, dan sel T yang bersifat antitumor mampu mengeradikasi virus.
Penata laksanaan yang selanjutnya yaitu bedah eksisi, terutama untuk kondiloma acuminata besar dan menimbulkan obstruksi. Kemudian bedah listrik dapat digunakan untuk lesi internal maupun eksternal. Dan bedah beku menggunakan N2 cair, CO2 padat, probe yaitu untuk membekukan kandungan air jaringan sehingga terjadi lysis sel. Kasus, seorang wanita 20 tahun mengeluh ada benjolan seperti jengger ayam sejak 2 bulan di kemaluannya. Keluar keputihan yang gatal. Suaminya juga mengalami hal yang sama di kelaminnya. Pengkajian dari kasus tersebut diantaranya menanyakan identitas pasien, nama lengkap Nyonya J, umurnya 20 tahun, nama suami Tuan Y. Kemudian dilakukan pelaksanaan anamnesi, pasien wanita dan suaminya mengeluh ada benjolan seperti jengger ayam sejak 2 bulan di kemaluannya dan keluar keputihan yang gatal. Setelah itu, dilaksanakan pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan ginekologis. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan tekanan darah, hasilnya yaitu 90/80 mmHg, respirasinya 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kemudian denyut nadinya 60 kali per menit. Pada kasus ini juga dilakukan pemeriksaan yaitu ginekologis. Dilakukan pemeriksaan secara inspeksi pada regio perianal, ditemukan lesi kulit dan kutaneus seperti lesi eksternal, papul tunggal atau multiple yang berbentuk seperti mutiara, bunga kol, plak, sesil atau bertangkai dengan permukaan kasar, berbonggol, dan teraba keras. Diperhatikan lesi perianal apabila ada imunokompromis atau riwayat seks anal. Diagnosanya, ada diagnosa yang ditegakkan adalah Nyonya J, G0, P0, A0 dengan kondiloma acuminata. Baik, yang terakhir rencana terapi yang berkolaborasi dengan dokter SPOG. Terapi yang dapat dilakukan yaitu terapi destruktif seperti kauterisasi, krioterapi dengan nitrogen cair, eksisi, tinktura podofilin, podofilin resin, asam trikloroasetat atau TCA, injeksi bleomisin sulfat, krim imikuimod, dan laser vaporisasi. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.